Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Koki Kosan. Nah, kali ini kita bakal bagiin resep yang lagi viral nih di Jakarta, apalagi kalau bukan pangsit goreng ala Legino. Tapi kita bakal bagiin resep yang mudah, murah, dan juga simple. So, tanpa tunggu lama-lama lagi, yang perlu kalian siapin yang pertama yaitu ayam cincang sebanyak 200 gram atau sesuai selera. Selanjutnya ada sayuran hijau seperti pakcoy ataupun yang ada di rumah kalian aja. Terus juga kita tambahin toge. Jangan lupa ada bawang putih kurang lebih 5 siung besar dan juga bawang merah sesuai selera. Selanjutnya ada kulit pangsit. Oke, selanjutnya kita siapin 2 butir telur. Yang 1 butir telur itu untuk campuran isi adonan pangsitnya, dan 1 butir telurnya lagi kita tumis bersamaan dengan sayuran. Selanjutnya ada bahan-bahan lainnya nih yang perlu kalian siapin. Ada saus tiram, ada minyak wijen, kecap manis, merica, garam, dan juga kecap asin, serta tepung tapioka. Untuk minyak wijen ini sebenarnya opsional ya guys. Nah, untuk detail bahan-bahannya apa aja dan harganya akan kita tulis di description box. Terus kita masuk ke tahap pertama. Tahap pertama yaitu kalian haluskan bawang putih yang tadi udah kalian kupas kulitnya. Kalian bisa ulek dengan halus, pokoknya sampai halus, bisa menggunakan ulekan atau blender, tapi di sini kita pakai ulekan karena kita nggak ada blender di kosan, jadi kita memanfaatkan barang yang ada di kosan aja. Kemudian sekitar setengah dari bawang putih yang sudah dihaluskan tadi campurkan dengan daging ayam giling yang udah kita siapkan sebelumnya. Selanjutnya masukkan juga 1 sendok teh merica yang sudah dihaluskan. Di sini kita pakai grinder, tapi kalau kalian nggak ada, cari aja yang udah dihaluskan. Selanjutnya masukkan garam secukupnya sesuai selera kalian aja. Terus abis itu masukkan juga jangan lupa 1 sendok kecap asin. Ini sebenarnya sesuai selera, tapi di sini kita pakainya nggak terlalu banyak. Terus abis itu juga masukkan 1 sendok saus tiram, dan kita juga di sini masukin 1 sendok minyak wijen. Tapi sebenarnya untuk minyak wijen ini benar-benar opsional ya guys, karena minyak wijen juga kan mahal ya. Kebetulan kita ada aja di kosan, jadi kita campurkan minyak wijen biar menambah harumnya. Setelah itu setelah bahan-bahan tadi sudah kita campurkan, jangan lupa juga yang terakhir kita masukkan 1 butir telur. Tapi kalau kalian nggak ada telur, kalian bisa ganti dengan air, itu juga nggak apa-apa. Lalu kita masukkan 4 sendok makan tepung tapioka, tapi jangan langsung dimasukin 4 sendok ya, kita buat setengah-setengah, jadi 2 sendok terlebih dahulu. Setelah kita masukkan 2 sendok, terus kita aduk-aduk hingga merata, pokoknya hingga tercampur putih-putih tepungnya itu udah nggak kelihatan lagi. Nah, selanjutnya baru kita masukkan lagi 2 sendok tepung tapioka, terus kita aduk hingga merata, hingga adonan itu udah tidak ada putih-putihnya lagi seperti yang terlihat di layar. Ayamnya sebenarnya nggak perlu sebanyak ini. Ini opsional, terserah kalian aja pakai yang ada. Pokoknya ya kan jiwa-jiwa miskin itu biasanya bergetar tuh kalau ngelihat ayam sebanyak ini. Nah, itu sebenarnya jumlahnya bisa kalian kurangin, jadi sesuai sama budget kalian aja. Nanti bisa tepungnya lebih dibanyakin, sebenarnya nggak terlalu ngurangin cita rasa banget sih, cuma emang nanti teksturnya akan sedikit berbeda. Tahap selanjutnya yaitu kita bentuk kulit pangsitnya tadi sesuai kemauan dan juga kemampuan kalian. Kalau kalian emang mampu ngebentuk dengan bentuk yang aneh-aneh, silakan, tapi di sini kita bentuknya simple aja. Kalian taruh agak di tengah, terus jangan lupa sisi kanan kiri atas bawahnya dikasih sedikit air biar nanti ketika kita melipatnya itu dia bisa merekat gitu ya guys. Nah, pokoknya kalian lipat aja sesuai selera dan juga sesuai kemampuan kalian gimana bisanya. Setelah itu semua adonan tadi kita masukkan ke dalam kulit pangsitnya, dan ini hasil jadinya. Nanti tinggal kita rebus. Kemudian kita hidupkan kompor dan rebus pangsit yang sudah dibentuk tadi. Airnya ditunggu hingga mendidih ya, dan diberi sedikit minyak agar tidak menempel karena lagi social distancing. Oh ya, rebusnya cukup 1 menit aja ya. Nah, selanjutnya di kompor sebelahnya kita juga panaskan wajan untuk menumis bahan-bahan lainnya. Pertama, kita tunggu dulu nih minyaknya sampai benar-benar panas. Nanti setelah panas, kalau kita masukin bahannya itu akan bunyi ces gitu. Terus bahan pertama yang perlu kalian masukin itu bawang merah. Sebenarnya ini opsional ya guys, mungkin gak ada di resep ala Legino, tapi karena kita suka bawang merah jadi kita tambahin.
Pokoknya kita aduk-aduk hingga warnanya sedikit kecoklatan. Setelah itu baru kita masukin bawang putih yang sudah kita haluskan tadi. Kita aduk-aduk hingga merata dan juga hingga menimbulkan harum yang menyengat hidung kalian, seperti itu. Nah, terus juga jangan lupa di kompor sebelahnya tadi, pangsit yang udah direbus tadi, kita matiin kompornya sambil kita nunggu wajan sebelahnya siap. Terus kita masukin telur tadi yang udah kita kocok. Ini tadi kita masukinnya minyaknya belum panas, jadinya nggak bunyi ces gitu. Pokoknya telurnya diaduk-aduk aja hingga hancur, tapi yang penting hati kita jangan hancur. Terus baru kita masukin sayuran yang udah kita siapin tadi. Pertama kita masukin togenya, kemudian kita masukin sawi. Jangan lupa udah dicuci bersih ya guys. Aduk-aduk terus hingga merata, kemudian masukkan pangsitnya tadi yang sudah direbus, dan juga kita tambahkan kecap asin. Kecap asinnya ini sesuai selera ya guys, dan jangan lupa juga tambahkan kecap manis. Kecap manisnya kurang lebih 2 sendok makan atau sesuai selera kalian, lebih suka yang manis, asin, atau pedas. Kalau pedas juga boleh ditambahkan saus atau cabai. Setelah itu tambahkan merica bubuk, lalu tambahkan garam juga sesuai selera. Mungkin kalian juga bisa tambahkan micin, tapi di sini kita nggak tambahkan micin karena kebetulan garam yang kita punya di dalamnya sudah ada micin, jadi biar nggak double micin gitu, biar nggak terlihat seperti generasi bodoh zaman now gitu. Nah, setelah bahan-bahan tadi dimasukkan semua, kalian tinggal aduk-aduk pangsitnya tadi di atas wajan hingga merata, tercampur merata hingga warnanya berubah sedikit kecoklatan. Pokoknya diaduk-aduk terus, jangan sampai lengket satu sama lain. Tapi kalau misalnya pangsitnya sedikit lengket, kalian bisa tambahkan sedikit air sambil terus diaduk merata. Setelah itu kita tinggal tunggu. Oh ya, tadi pangsitnya kita cuma rebus sebentar atau sekitar 1 menit, karena nanti kan akan ditumis lagi, jadi agar tidak terlalu lembek gitu, untuk mengurangi tekstur kelembekan dari pangsitnya itu sendiri guys. Terus pangsit ala Legino kita udah jadi nih, terus tinggal kita letakkan di piring dan didekorasi biar lebih cantik. Itu juga boleh sih sesuai selera kalian. Tapi sumpah ini nggak bohong guys, sumpah ini nggak bohong sobat kosan, tapi beneran harum banget tadi pas ditumis, dan pas kita udah selesai kita cobain rasanya enak banget. Jujur ini nggak peres, bukan karena masakan kita sendiri ya. So, selamat mencoba resep pangsit ala Legino dengan simple dan murah meriah.